I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Rifai, NIM 2502010101086. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan observasi AutoCAD Tox Kejayaan mata kuliah pengantar bisnis MC 215. Dosen pengampu Bapak Joko Suharyono. Nah, untuk slide pertama yaitu profil usaha. Nah, untuk profil usaha yaitu AutoCAD Tox Kejayaan merupakan usaha yang bergerak pada bidang cuci mobil dan sewa mobil. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Bapak Didi dan Bapak Husen. Beliau keduanya berasal dari Kalimantan pada tahun 1989. Nah, usaha ini awalnya hanya melayani jasa cuci mobil. Tetapi seiring berjalannya waktu, layanan sewa mobil ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Sampai sekarang usaha ini masih terus beroperasi dan memiliki pelanggan yang cukup ramai. Lanjut kita ke slide kedua yaitu jenis usaha. Nah, AutoCAD Tox Kejayaan ini merupakan usaha pada bidang jasa karena layanan utamanya adalah mencuci dan menyewakan kendaraan. Tidak ada produk fisik yang dijual dan yang ditawarkan adalah pelayanan dan kepercayaan. Nah, untuk skala UMKM sendiri yaitu AutoCAD Tox Kejayaan termasuk kategori UMKM. Usaha ini dikelola secara mandiri, jumlah tenaganya kerjanya tidak terlalu banyak atau besar, dan cakupan operasional masih bersifat lokal, belum menjangkau pasar yang luas. Lanjut kita ke slide 3. Siapa sih pelanggannya AutoCAD Tox Kejayaan ini? Nah, dalam kategori pelanggan kita menggunakan dua kelompok pelanggan dalam satu kebutuhan. Nah, yang pertama yaitu pemilik kendaraan pribadi. Pelanggan layanan cuci mobil biasanya lebih pemilik ke mobil pribadi yang ingin menjaga kebersihan dan tampilan kendaraannya. Nah, untuk masyarakat kelompok kedua yaitu masyarakat umum yang butuh sewa. Pelanggan layanan sewa mobil ini biasanya membutuhkan kendaraan untuk perjalanan, acara keluarga, atau kebutuhan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita lanjut ke slide 4 yaitu apa sih strategi promosi yang dilakukan AutoCAD Tox Kejayaan? Bukan media sosial, tapi dari mulut ke mulut. Strategi promosi yang paling banyak dilakukan adalah dari mulut ke mulut atau word of mouth. Pelanggan yang merasa puas biasanya merekomendasikan AutoCAD Tox Kejayaan ini kepada teman, keluarga, atau kerabatnya. Nah, selain itu juga karena letak posisi AutoCAD Tox Kejayaan ini yang di pinggir jalan yang sering dilewati orang ramai, jadi seperti kayak lebih perlu cuci mobil, dia langsung mengetahui karena letak yang strategis tersebut. Nah, cara promosi seperti ini memang sederhana tapi cukup efektif. Kepercayaan calon pelanggan terbangun melalui pengalaman langsung dari orang yang sudah pernah pakai jasanya, bukan dari iklan. Nah, kita lanjut ke slide 5 yaitu apa sih tantangan terbesar AutoCAD Tox Kejayaan ini? Nah, untuk tantangannya yaitu masih mengandalkan tenaga manual, belum ada mesin otomatis. Nah, tantangan utama yang dihadapi Tox AutoCAD adalah proses pencucian mobilnya yang masih dilakukan secara manual oleh tenaga manusia, belum menggunakan mesin cuci mobil otomatis. Nah, kondisi ini membuat proses pencucian butuh waktu lebih lama dan hasilnya sangat bergantung pada keterampilan masing-masing pekerja. Nah, kalau jumlah pelanggan sedang banyak, waktu tunggu juga bisa jadi lebih banyak, tetapi untuk kebersihannya bisa dibandingkan dengan mesin lebih bersih dengan menggunakan tenaga manusia karena keterampilannya tersebut. Lanjut kita yang di terakhir, kenapa sih usaha ini menarik dan layak ditiru? Nah, menurut saya yang membuat AutoCAD Tox Kejayaan ini menarik adalah kemampuannya bertahan sejak tahun 1989 dengan mengandalkan kualitas pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Meskipun promosinya masih sederhana, belum ada media sosial, dan masih menggunakan mulut ke mulut, dan proses kerjanya masih manual, usaha ini tetap mampu mempertahankan pelanggannya hingga saat ini. Nah, apa sih yang bikin itu, caranya yang dilakukan? Nah, cara yang dilakukan oleh AutoCAD Tox Kejayaan adalah dua layanan satu pintu.
yaitu penggabungan cuci mobil dan sewa mobil menjadi nilai tambah tersendiri karena keduanya saling mendukung sebagai sumber pendapatan. Lalu yang kedua adalah teknologi bukan segalanya. Usaha ini menunjukkan bahwa bisnis tidak selalu langsung menggunakan teknologi canggih untuk bisa bertahan lama. Tetapi AutoCare Tox Kejayaan ini lebih menggunakan keterampilan manusia. Nah, itulah laporan observasi mengenai AutoCare Tox Kejayaan. Nah, sekian dari saya. Apabila saya ada salah perkataan dalam pengucapan presentasi kali ini, saya memohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih atas sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.